Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wal datam min lisani yafqahu qawli. Kami sangat bersyukur ya bisa bersilaturahim dalam halal bihalal Kalimantan Tengah ini, yang tentunya ini adalah era baru di masa pandemi COVID-19 ya. Lebaran jatuh pada tanggal 1 Syawal. Opor dan rendang telah dipanaskan. Cakep. Selamat buat PKS Kalimantan Tengah. Cakep. Telah melaksanakan halal bihalal. Cakep. Cakep. Salah dan hilaf, mari kita maafkan. Itu kan pantun pembuka dari kami ya. Pada kesempatan ini maka masih dalam suasana halal bihalal, suasana Idul Fitri. Kami sebagai ketua BPW Kalimantan ya, tentu saja banyak salah, banyak khilaf ya, baik disengaja pun tidak disengaja. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf lahir dan batin ya atas segala kesalahan ya, minal aidin wal faizin ya. Dan dalam suasana kemenangan ini mari kita kaitkan terus kemenangan kita dalam puasa di Ramadan dengan kemenangan PKS 2024. Insya Allah, amin ya. Tentu saja kita harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Kita alhamdulillah ya, bisa merasakan Idul Fitri walaupun masih dalam suasana seperti tahun yang lalu, tapi sekarang agak sedikit longgar ya. Walaupun tetap ada pembatasan-pembatasan, yaitu dilarang mudik ya. Tapi kita masih bisa sholat Idul Fitri di masjid, di lapangan ya. Tidak seperti setahun yang lalu kita sholat di rumah masing-masing. Tapi bagaimana saudara kita ya, di negara Palestina pada saat 10 Ramadan terakhir ya, pas kita itikaf, mereka sholat di Masjid Aqsa ya, tidak nyaman seperti kita, diganggu, yang akhirnya jadi penyerangan ya, dengan roket ke Gaza di Palestina. Jadi kita harus membandingkan suasana lebaran kita yang kita nyatakan tidak nyaman sebenarnya, tapi tidak nyaman lagi di saudara kita di Palestina. Dengan hal ini tentu saja maksud kami untuk merasakan rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan. Jadi kalau kita selesai Ramadan ya, sholat kita sakit, berarti kita harus mempermasalahkan diri kita. Padahal hadisnya jelas ya, sehat, bahwa puasa itu membawa kesehatan. Kita tahajud membawa kesehatan. Tapi kalau ternyata kita sakit, berarti ada yang kurang bagi diri kita. Jadi mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai bekal untuk memotivasi diri kita. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan
kondisi kita baik ya. Bagaimana kita ini pada saat Idul Fitri kita kembali seperti bayi. Kita tidak memiliki dosa-dosa. Nah, bagaimana ini kita pertahankan ya. Dan Syawal itu maknanya adalah peningkatan. Bagaimana kita selalu meningkat ya, aktivitas kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, dan itu kita pertahankan terus ya. Sholat tahajudnya, sholat malamnya, membaca Qur'annya, ya bahkan kita yang sudah hafal mempertahankan hafalannya gitu. Dan yang paling penting itu adalah kita juga mengamalkannya sehingga menjadikan Al-Quran itu sebagai living Quran, menjadi kehidupan kita. Islamisasi hayah, jadikan Islam itu sebagai kehidupan kita. Karena ujung daripada kita puasa sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, lalakum tatakun, untuk membawa kita kepada nilai-nilai ketakwaan. Jadi kalau ternyata kita tidak bertakwa ya, dan ini pesan-pesan takwa diingatkan oleh para khatib setiap Jumat. Ternyata kita itu perilakunya tidak menunjukkan nilai ketakwaan, ya berarti kita belum mengamalkan ya, atau belum melaksanakan puasa sebagaimana yang diamanahkan oleh dalam Al-Quran. Jadi ciri orang yang bertakwa diantaranya ya, gemar berinfak ya, bersedekah. Dan momen sekarang ya kaitannya dengan saudara kita di Palestina, marilah kita korbankan ya. Jelas doa itu pasti kita lakukan setiap saat, tapi bagaimana kita bisa mengorbankan harta kita. Kita berinfak ya untuk Palestina. Ya, kita niatkan untuk membantu saudara kita. Dan ini adalah kita harus peduli. Tidak ada kita tidak peduli. Karena Palestina ini negara yang pertama kali ya mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan ada pengusaha yang membantu pertama kali pada saat Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tidak berterima kasih kepada Palestina, ya dalam lagu Omai Rama itu ya terlalu. Jadi sangat terlalu kita. Berarti kita tidak pandai berterima kasih. Jadi orang yang pandai berterima kasih ya kita selalu mengingat-ingat jasa yang telah diberikan. Kita harus ingat ke situ. Dan juga yang cenderung bertakwa ya kita sabar menahan amarah, kita memaafkan ya kesalahan-kesalahan ya. Dan kita sebagai partai harus meminta nasihat-nasihat kepada para ulama, para habaib, orang-orang tua kita, karena dengan doalah insya Allah kita akan ada kekuatan. Dan saya merasakan sendiri menjadi anggota DPR RI itu karena kedahsyatan kekuatan doa. Ya. Berjuang dan doa. Perjuangan jangan lupa diiringi dengan doa. Untuk itu mari kita teruskan persatuan umat ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita bersatu dalam la ilaha illallah. Dan juga kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersatu dalam bangsa Indonesia. Dan khususnya kita sebagai anggota PKS ya, sebagai kader PKS, mari kita jangan mudah terprovokasi terhadap informasi-informasi yang hoak, yang tidak benar, yang mendiskreditkan tentang PKS. Maka setiap ada informasi-informasi negatif tentang PKS, bertanyalah kepada salurannya. Ya. Tentu saja
Untuk Kalimantan Tengah ada Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi sebagai koordinator wilayah PKS Kalimantan Tengah, itulah sebagai tempat bertanya. Nantinya baru saya akan memberikan tambahan ya, tapi maksimalkanlah Bapak Joko Widodo. Ini sangat penting ya. Lebak sayur karena santan. Halal. Air kelapa direndam semalaman. Niat hati ingin berjabat tangan. Cakep. Apalah daya jarak kita memisahkan. Cakep. Cakep. Opor dan rendang telah dihabiskan. Diganti dengan menu soto ayam. Selamat berlebaran dan halal bihalal. Cakep. Untuk kader dan simpatisan. Cakep. Siapkan diri untuk melaksanakan puasa 6. Jadi kita masih ada untuk menyempurnakan Ramadan kita. Jangan lupa khususnya anggota PKS melaksanakan puasa 6. Di tengah kesibukan kita sebagai anggota DPR ya, atau yang lainnya, jangan lupa laksanakan puasa 6 di bulan Syawal. Insya Allah nanti Bapak Dr. Hairil Anwar akan memberikan penjelasan-penjelasannya. Burung irian, burung cendrawasih, terbang ke sana kemari, berpasang-pasangan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah kata dan ucap mohon dimaafkan. Allah mu'afiq ila afwal mutariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.